Halo, kembali lagi bersama kami, channel Family. Maaf sebelumnya kami tidak sempat mengupload beberapa video ataupun konten-konten kami dikarenakan kesibukan dari kami masing-masing, sehingga kami tidak melanjutkan untuk pembuatan video dalam channel kami. Di video kali ini kita akan mereview pemakaian drone NJX Box 12 AS yang saya beli hampir 2 bulan yang lalu. Oke, langsung kita ke barangnya. Yang pertama di sini ini adalah beberapa fitur unggulan di mana drone ini menghasilkan video kualitas 4K. Kemudian ada electronic image stabilizer-nya. Kemudian itu ada untuk sensornya. Setelah itu GPS untuk fitur return to home-nya, dan juga dia mendukung sampai ke pancaran sinyal 5G. Oke, kita lanjut ke isi dalam dari drone tersebut. Ini desainnya simple tapi keren, agak berat. Oke, seperti ini ya. Oh iya teman-teman, untuk harganya itu harga aslinya itu kalau yang saya beli itu 3 juta pas, karena saya tambah satu baterai dan juga tambah dengan tas drone-nya. Oke, ini untuk dus dalamnya simple ya, tapi keren untuk desainnya. Kemudian di sini kayak kotak-kotak surat gitu. Nah, di sini itu ada buku-buku panduannya dan juga penjelasannya. Kemudian dapat stiker. Nah, kita skip aja di bagian ini. Untuk pemula ya, ini khusus untuk pemula, rajin-rajin atau baca dulu sebelum nerbangin drone-nya. Fokus ke drone-nya. Langsung kita buka. Ini udah pemakaian 1 bulan, pernah crash dan ada lecet di beberapa baling-baling. Kita dapat obeng kecil, kabel data untuk pengisian dayanya, baling-baling cadangan 1 set, ada 2 ya, dapat 2 set. Kemudian ada baterainya, boleh maju dikit, remote. Baterainya dapat 2, yang saya beli 1 tambah baterai 1, kemudian drone-nya sendiri. Oke, kita langsung ambil untuk drone-nya. Cara bukanya itu kita buka yang ada kakinya duluan ya. Kita buka aja. Ini drone lipat, nggak usah kaku, santai aja bukanya. Nah, di samping sini ada tempat untuk kartu SD. Untuk kartu SD dikasih masuk, terus didorong aja sambil nanti bunyi kok. Ini untuk drone-nya sendiri, ini untuk kameranya, ini untuk sensornya ya. Sama di sini ya, ini untuk sensornya. Nah, ini juga di drone ini dia memiliki lampu ya untuk indikatornya. Dia akan kasih tahu kalau misalnya udah nyala tapi belum connect sama remote-nya ataupun belum dikalibrasi. Untuk cara pasang baterainya sangat mudah. Kita sisa letakin aja baterainya sesuai tempat. Ini untuk yang kuningnya sesuaiin sama baterai aja. Sisa pasang langsung tekan, nanti bunyi. Untuk pengisian dayanya, untuk baterainya di sini ya ada lubang ini. Dia udah support Type C. Nah, ini untuk cara pasangnya. Kalau untuk lepas, pencet ini kiri kanan bersamaan. Setelah itu angkat. Mudah. Kita coba nyalain aja ya. Sebelum kita nyalain, kita lihat dulu ke bagian remote-nya.
Oke. Eh, ini untuk remote-nya ya teman-teman. Ini untuk pegangannya kita dua. Kemudian sebenarnya antenanya cuma satu lagi itu untuk variasi doang. Kemudian di sini itu ini untuk kameranya ya, naik turunnya. Kemudian ini untuk lampu maupun ganti kecepatannya atau mode kecepatannya. Ini untuk landing atau mendarat. Ini yang gambar H ini kayak lokasi itu namanya fitur return to home atau kembali ke rumah. Kemudian di sini untuk ada pengambilan gambar. Di sini itu untuk bisa dikatakan untuk persiapan awal terbangnya. Kemudian ini untuk on off-nya. Ini untuk naik turun, putar kiri putar kanan. Ini untuk maju mundur ke kiri ke kanan. Dan di sini ini ya bisa diangkat aja. Nah di sini untuk tempat taruh handphonenya kita. Oh ya, dia itu punya dia pakai 2 baterai ya. Oke, sekarang kita akan peragain gimana cara untuk hidupin drone-nya dulu. Oke. Nah, di sini drone-nya dalam keadaan mati. Fokus ke lampunya. Tekan agak lama sampai lampunya itu full. Kemudian drone-nya itu akan bunyi. Nah, dia udah bunyi. Kalau lampu indikatornya warna entah ini kuning atau orange, secara bersama-sama nyalanya kedap-kedip, itu artinya dia belum connect sama remote. Cara nyalain remote, tekan yang gembok, kemudian geser yang on off-nya. Nah, dia bunyi. Setelah itu lampunya itu akan nyalanya beda. Kalau tadi kan agak cepat ya berkedipnya. Kalau yang ini itu dia agak pelan. Nah, di sini artinya kita harus kalibrasi. Gimana sih cara kalibrasinya? Cara kalibrasinya itu kita pegang, kita putar. Nah, putar gini, nanti dia warna hijau. Artinya untuk kalibrasi putaran seperti itu selesai. Kemudian kita kasih berdiri. Kita berdirikan, setelah itu putar. Sampai warnanya merah. Nah, kalau gini, dia udah siap untuk terbang. Dia udah siap untuk terbang ya. Oh ya teman-teman, ini untuk cara persiapan untuk terbangnya. Nanti untuk video terbangnya kita akan lakukan selanjutnya. Kemudian teman-teman lupa di sini ada fitur GPS. Nah ini untuk fiturnya yang untuk return to home. Nah di teman-teman di remote ini ada beberapa ini ya keterangan. Yang kiri kanan ini yang keren-keren ini itu untuk sinyalnya. Kalau misalnya drone agak jauh, sinyal mulai menurun, berarti dia udah mulai kehilangan 1 bar atau 2 bar. Sampai nanti pun malah ada yang nggak dapat sinyal. Setelah itu ada fitur gembok, ini untuk persiapan terbangnya. Jadi ketika udah taruh drone, dia itu akan nyala. Drone-nya akan berputar tapi belum terbang. Dia udah siap untuk terbang doang. Kemudian di sini itu ada high sama H sama D. High itu untuk ketinggiannya dan D itu untuk jaraknya, distance dan nggak tahu kalau yang tinggi ketinggian itu apa. Nah di sini keterangannya GPS on ya. Kalau saya matiin, nah GPS-nya itu off. Kalau saya nyalain lagi on lagi. Nah kemudian di sini ada modenya untuk mode bisa high ataupun low. Kemudian ini ada baterai drone 4, artinya full, dan baterai untuk remote-nya sendiri. Nah, ini untuk naikin kameranya. Perhatiin ya. Ini dari yang kanan ya. Yang kiri kayaknya cuman untuk aksesorisnya doang. Nah, ini untuk naik turunnya. Kelihatan kan untuk pergerakan kameranya. Oke. Itu sih untuk penjelasan dari fitur-fitur dari drone-nya. Saya matiin dulu. Nah cara matiinnya gampang kayak tadi waktu kita nyalain remote juga ya.
Untuk matiin drone-nya, tekan aja agak lama sampai nanti dia turun satu persatu. Oke, drone-nya udah mati. Nah sekarang cabut baterainya. Kalau misalnya teman-teman bingung mau cek baterai saya udah full atau enggak, itu tekan aja agak lama, dia kan kasih tahu. Nah kalau dia nggak turun berarti baterainya lagi full, langsung matiin aja. Oh ya, untuk info lagi, nanti untuk pengisian daya itu kalau misalnya baterainya teman-teman itu udah lowbat parah, dia akan 1, 2, 3, 4, ulang lagi 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya dia udah naik berarti 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 2, 3, 4, ke satunya udah nggak lagi. Intinya kita bisa lihat indikator seberapa ini ya, udah seberapa bagus untuk baterainya, seberapa penuh, sorry. Nah untuk lipatnya kayak tadi, yang duluan yang ini ya, yang tanpa kaki, karena kan bukannya yang pertama yang pakai kaki, berarti yang kalau yang tutup ini duluan tanpa kaki. Oke, di sini langsung kita hidupin drone-nya, konekin sama remote-nya dan akan muncul wifi-nya. Oke, setelah drone tadi udah disambungin sama remote, dia udah otomatis ada wifi-nya. Kita langsung konekin, terus buka aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini sisa di next atau klik aja. Sebelumnya itu nanti akan ada info-info ataupun fitur-fitur yang kita bisa lihat, dan di sini pemula wajib untuk tahu. Oke, di sini geometry calibration artinya dia belum dikalibrasi. Kita akan kalibrasi yang sudah dicontohkan pada video awal. Kita akan putar untuk yang pertama sampai warna hijau, kemudian sampai warna merah, udah siap untuk terbang. Ya. Nah, drone-nya langsung siap naik ya. Oke. Oke, dengan ketinggian segini saya akan memperlihatkan beberapa fitur yang dimiliki. Ada multifunctionnya, ada follow me, orbit flight, dan headless mode, tapi digunakan untuk kali ini orbit flight. Orbit flight itu dia akan terbang melingkar ya, jadi dia akan memutar. Kalau tadi flight di yang pertama tadi follow me, itu dia akan mengunci objek atau mengunci seseorang, dan ketika seseorang itu jalan dia akan mengikuti. Kalau yang tadi multifunction yang ketiga, saya belum mencoba, jadi saya tidak tahu untuk multifunction yang ketiga tadi. Nah, ini akan berhenti kalau kita klik di multifunctionnya tadi yang kita gunakan. Kalau enggak, dia enggak akan berhenti. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menerbangkan drone agak jauh supaya kita bisa melihat untuk fitur return to home-nya. Nah, kita bisa melihat untuk jaraknya dan ketinggiannya, jangan lupa. Dan di samping kiri itu ada Google untuk Maps-nya. Ketinggian udah mencapai hampir 50 meter, udah masuk 50. Dan jaraknya udah 100 lebih. Nah, di sini kita berhenti dan kita akan kembali atau mengaktifkan fitur return to home-nya. Oke, di sini kita akan mengaktifkan fitur return to home-nya, sebelah kiri udah hijau. Di sini dipercepat aja untuk jalan pulangnya. Oke, ketika dia udah berada tepat di atasnya kita, dia akan otomatis landing. Itu sebelah kiri hijau tadi kan satu doang yang nyala untuk return to home-nya. Tapi untuk landingnya udah otomatis lagi. Jadi satu kali sama return to home-nya. Jadi dia akan landing sampai selesai di bawah. Nah, di sini kita akan skip aja untuk turunnya karena saya akan nanti untuk landingnya akan manual. Oke, di sini kita percepat aja biar nggak terlalu memakan waktu. Oke, di sini saya udah otomatis kendaliin manual. Nah, setelah sampai di paling bawah, langsung kita pencet aja tombol landingnya. Nah, dan dia akan landing sendiri.
Oke teman-teman, itu adalah video review dari Play Family mengenai drone MJX Bugs 12 AES. Untuk pemula diharapkan untuk bermain hati-hati dan juga untuk selalu baca buku panduannya agar tidak panik dalam menerbangkan drone ini. Terima kasih telah menonton video kami. Sehat-sehat selalu.